Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini tumbuh berkembang. Satu kata yang mereka cari, yaitu kebahagiaan. Manusia membuat sebuah definisi tentang hakikat kebahagiaan. Ada mereka yang mendefinisikan, yang mempersepsikan bahwa kebahagiaan itu adalah ketika mendapatkan harta, tahta, jabatan, kecantikan, badan yang ideal, titel, jabatan, kendaraan yang mewah, rumah yang megah. Tetapi ternyata hal tersebut tidak menjadi sebuah standar kebenaran yang hakiki. Kita lihat bagaimana orang-orang yang sudah mendapatkan kepopuleran, mendapatkan dunia, tetapi ternyata mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa? Karena mereka merasakan sebuah kehampaan di dalam dirinya. Ya, contoh saja artis zaman klasik Marilyn Monroe yang konon katanya pada masa kemasan karirnya menjadi sebuah simbol kecantikan, simbol kepopuleran dan lain sebagainya, tetapi mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Atau mungkin artis yang menjadi idola kaum milenial, ya artis-artis Korea. Contohnya, tidak sedikit mereka yang mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Sungguh tragis. Di antaranya adalah Chan In-ha, Go Hara atau Chow Suli yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Padahal mereka sudah mendapatkan dari dunia dan segala perhiasan-perhiasan dunia. Dan ternyata kegelisahan jiwa, kehampaan dari sebuah keyakinan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya terjadi dalam dunia selebritis, tetapi ternyata dalam dunia saintifik pun tidak sedikit para ilmuwan saintifik yang mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saya mengambil sebuah contoh ilmuwan yang diceritakan oleh Pak Nasir dalam Selecta Capitanya, bahwa ada seorang ilmuwan yang dia terus meneliti, tetapi ternyata penelitiannya itu tidak menjadikan dirinya bahagia, tidak menjadikan dirinya itu puas, tetapi ada sebuah kehampaan di dalam dirinya. Akhirnya apa? Akhirnya si ilmuwan tadi membunuh anaknya dan membunuh dirinya sendiri dan meninggalkan sebuah surat. Intinya adalah dia melakukan bunuh diri itu karena ada sebuah kegersangan jiwa, ada sebuah jiwa yang merindukan sebuah keimanan di dalam dirinya. Maka dari sini dapatlah kita simpulkan bahwa kebahagiaan itu bisa kita klasifikasikan, bisa kita bagi menjadi dua, yaitu kebahagiaan yang nisbi, kebahagiaan yang semu, dan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang semu adalah kebahagiaan yang disandarkan kepada dunia, disandarkan kepada materi dan lain sebagainya yang bersifat sementara. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Juyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Bahwa dijadikan indah sebuah kecenderungan jiwa manusia kepada wanita, kepada anak, kepada harta yang melimpah dari emas dan perak, kuda pilihan, kendaraan, sawah dan ladangnya. Tetapi hal tersebut semuanya adalah mata'ul hayati dunia, sebuah perhiasan dunia. Dan di sisi Allah ada tempat kembali yang terbaik, ada sebuah kebahagiaan yang hakiki, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang disandarkan pada sesuatu yang abadi, sebuah kebahagiaan yang lahir dari sebuah keimanan. Ya, karena kebahagiaan hasil persepsi manusia yang jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya, pasti kebahagiaannya semu dan menipu. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwa kebenaran itu adalah datang dari Tuhanmu, maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang meragu. Maka apa definisi tentang sebuah kebahagiaan menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa
yang dijauhkan dari api neraka dan dia masukkan ke surga, maka dialah orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung pasti adalah orang yang bahagia. Maka inilah hakikat kebahagiaan yang sebenarnya bagi seorang muslim, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, sebuah kebahagiaan yang hakiki. Oleh karena itu, Allah menegaskan bahwa dalam ayat tersebut, di mana kebahagiaan itu merupakan sebuah hal yang patut dicari dan harus dicari, tetapi sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka kebahagiaan surgawi ini Allah memberikan percikan-percikannya di dunia hanya bagi orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada sebuah keimanan yang tumbuh subur. Allah percikan kebahagiaan surga itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimman siwahu, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah, wa an yakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdaba finnar." Ada 3 orang yang akan mendapatkan nikmatnya iman, manisnya iman, sebuah kebahagiaan. 3 golongan. Yang pertama yaitu yang menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi yang paling utama dan pertama, menjadi skala prioritas dalam kehidupannya. Dan yang kedua adalah mereka yang mencintai dan membenci karena Allah. Dan yang ketiga adalah mereka yang membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah menolong mereka, sebagaimana mereka merasa benci, merasa enggan, merasa takut untuk dikembalikan, dilemparkan kepada api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari sini dapatlah kita simpulkan bahwa kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan yang bersumber dari keimanan. Karena keimananlah yang menjadikan ketenangan, kedamaian, dan di sanalah sebuah hakikat kebahagiaan yang bisa menembus ruang dan waktu, yang akan senantiasa abadi dan menjadi pembuka pintu keberkahan. Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan sebuah komentar bahwa manisnya iman yang dirasakan oleh orang yang beriman ketika mereka beribadah, ketika mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keimanannya, manisnya iman tidak seperti manisnya gula dan madu. Tidak seperti gula dan madu. Bahkan manisnya itu tidak ada yang menandinginya di dunia. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya adalah kita benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar bertakarub kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga menjadi pengingat untuk kita semua.